Ini yang maknanya tatoyur atau tiarah juga ya. Ala Al-A'raf 131. Ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan orang-orang masyarakat Arab jahiliyah, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ala ketahuilah, innama ta'iruhum, nasib sial yang ada dan terjadi pada mereka, indallah, itu sudah menjadi ketetapan Allah. Termasuk kita hari ini. Kalau kita lagi untung, mundur, hoki, itu ketetapan dari Allah. Kalau kita lagi untung, rugi, gagal, wah tendernya kalah misalkan, dan semacamnya, itu tidak lain juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena A, bukan karena B, bukan karena C, bukan. Karena memang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita akan terkena takdirnya Allah tabaraka wa taala. Begitulah seorang muslim. Tapi kata Allah, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan mereka enggak sadar, mereka enggak ngerti, mereka enggak tahu. Ini kebanyakan manusia tidak tahu. Bukan hanya orang dulu, sampai orang hari ini banyak yang enggak ngerti. Baik, yang pertama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ayat ini, kata para ulama kita, Allaha khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Fahuwa khaliq hatta syar. Allah lah yang menciptakan segala apapun. Yang baik Allah ciptakan, yang buruk juga Allah ciptakan. Lakinnahu la yakhluqu syarran mahdan kama salaf. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan yang buruk begitu saja. Pasti biasanya ada hikmah di belakangnya. Makanya segala ujian, cobaan, malapetaka, bencana yang mungkin kita rasa itu buruk, ini enggak baik, ini enggak benar, biasanya ada hikmahnya. Cuma lagi-lagi kebanyakan manusia enggak sadar hikmah di belakangnya. Banyak. Kemudian kata para ulama kita bahwasanya ayat yang tadi disebutkan, walakinna aktsarahum la ya'lamun, kebanyakan orang tidak tahu, yadullu ala anna man khalafa manhaj Allah jalla wa ala annahu minal juhal walau kana fi waqi' amri yu'addu minal ulama. Jadi orang yang menyelisihi metode yang difahami oleh orang-orang terdahulu tentang segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, baik atau buruk, maka sejatinya dia orang-orang jahil, dia orang-orang yang tidak mengerti. Meskipun sebagian orang menganggap dia profesor, doktor, dan punya anggapan semacam tadi, dia dianggap orang-orang jahil. Karena pengetahuan dia tentang masalah takdir, pengetahuan dia tentang masalah akidah lemah ini. Hatta titlenya, masya Allah, bejibun, di ujung di belakangnya banyak ini itu dan seterusnya. Tapi dalam masalah semacam ini tidak tahu, Allah katakan la ya'lamun, dia nggak ngerti. Lawan dari nggak ngerti atau sinonim dari tidak ngerti, ya jahil. Kalau bahasa kasarnya goblok kan gitu. Bahasa kasarnya, sinonimnya, kata yang sama dengan dia tidak tahu adalah goblok. Yang tahu dia yang pintar, dia yang alim, dia yang pandai. Dari sini Allah Subhanahu wa taala menyindir kepada orang-orang yang tidak paham tentang agama. Jadi karenanya hendak kita pahami agama lebih masalah akidah. Hal-hal semacam ini seorang muslim harus sadar, harus mengerti dia. Oh, ini ternyata tidak dibenarkan dalam agama dan seterusnya. Baik. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Yasin ayat yang ke-19. Kata Allah tabaraka taala, qalu ta'irukum ma'akum aidukirtum bal antum qaumun musrifun. Allah Subhanahu wa taala itu sudah banyak turunkan utusan-utusannya, kirimkan utusan-utusannya. Nabi si fulan, rasul si fulan, banyak dikirim. Maka Allah menyampaikan, qalu, ini para utusan-utusan ini berkata kepada orang-orang yang ingkar kepada mereka. Para nabi ini berkata kepada kaumnya yang ingkar kepada mereka, ta'irukum ma'akum, kesialan kalian itu adalah karena ulah kalian sendiri. Aidukirtum, meskipun kalian sudah diberikan peringatan
orang-orang ini masih enggan untuk menerima dakwah para nabi dan para rasul, sehingga mereka yang sial karena mereka tidak menerima dakwah para nabi dan para rasul. Ini ungkapan Allah Subhanahu wa taala, bal antum qaum musrifun, justru kalian ini, kata Allah, kaum yang sangat melampaui batas. Bagaimana tidak, bayangkan, bukan hanya sekedar mendustakan, tapi mereka orang-orang dahulu sampai membunuh para nabi dan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hampir saja tidak lepas dari tipu daya orang-orang kafir Quraisy masa lalu, tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Bagaimana ketika Rasul lewat di hadapan mereka, mereka tidak melihat. Allah tutup mata mereka. Tutupnya dua, mata penglihatan dan mata hati. Kalau cuma mata penglihatan masih enak. Kalau sudah mata hati yang ditutup, nggak akan dapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana orang-orang kafir ini Allah Subhanahu wa taala tutup bukan hanya matanya saja, tapi benar-benar mata hati. Mata bisa melihat, tapi penglihatan mata hanya bentuk kasat mata ini bisa melihat perkara-perkara baik, sementara mata hati melihat perkara-perkara keimanan. Makanya hidayah tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang ingkar dan kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini ayat yang kedua yang menjelaskan tentang tayar.